Astaghfirullah wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pagi ini kita akan meneruskan kajian kita, masih membahas kitab Minhajul Muslim, dan kita masuk pada pasal tentang akhlak. Dan di antara akhlak yang diajarkan di dalam kitab ini adalah sabar dan juga tahan daripada ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Sering saya ulang-ulang bahwa Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan akhlak itu adalah separuh daripada agama kita. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, innal abda la yablughu bi husni khuluqihi azima darajatil akhirati wa syarafal manazili wa innahu la dhaiful ibadah. Terkadang seseorang hamba akan mencapai derajat yang sangat-sangat mulia kelak di akhirat, dan kedudukan yang sangat tinggi karena akhlaknya, meskipun seorang hamba itu mungkin lemah dari segi ibadahnya. Dari sini kita tahu bahwa akhlak ini bisa menolong kita. Boleh jadi mungkin kita lemah dalam salat sunnahnya, lemah dalam sedekahnya, lemah dalam puasa sunnahnya, lemah dalam zikir dan begitu seterusnya, tetapi bisa dibantu dengan akhlaknya. Akhlak itu yang kelak akan membawa kita kepada derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya terkadang di masyarakat ini, kadang-kadang boleh jadi mungkin dia ibadahnya kurang, tetapi karena akhlaknya baik, orang suka dengan dia. Tapi sebaliknya, ada orang yang Masya Allah ibadahnya luar biasa, tapi akhlaknya tidak baik kepada manusia, terkadang orang tidak suka kepada dia. Dan itu ma'ruf di masyarakat, kan Bu? Makanya kenapa kemudian Nabi SAW memposisikan akhlak itu amalan yang bisa memberatkan timbangan di hadapan Allah. Ma min syai'in fil mizani asqal min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun di dalam timbangan amal yang lebih memberatkan timbangan di sisi Allah melebihi akhlak yang baik. Lah di antara akhlak yang baik itu disebutkan di sini adalah pada pasal keduanya, sabar dan tahan ujian. Menarik kita bicara
soal sabar ini, Bu. Karena sabar ini kalimat yang mudah diucapkan di lisan tetapi berat dalam pengamalan. Dan sabar itu selalu bergandeng dengan syukur. Karena agama itu terbagi dua, sabar dan syukur. Sabar akan musibah yang Allah timpakan kepadanya, dan syukur dari semua nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Dan Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga salat. Dan juga Allah mengatakan wasbir wa ma sabruka illa billah, bersabarlah dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan Allah mengatakan wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang akan atau hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih meresapi makna daripada kesabaran, saya akan mengkisahkan beberapa kisah, Bu, tentang kisah-kisah kesabaran. Karena bagaimanapun kisah-kisah itu, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, adalah jundun min junudillah, tentara dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Maksud tentara dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah fungsi tentara itu kan memberikan kekuatan. Makin banyak pasukan tentu makin besar kemenangan, makin memiliki kekuatan. Jadi kalau kita dalam posisi terjepit, banyak masalah, banyak musibah, karena memang sifat dunia itu memang darul bala, tempatnya kita diuji, tempatnya kita diberikan musibah. Maka terkadang dengan melihat kisah-kisah itu, kita bisa membandingkan musibah yang kita sekarang sedang diuji dengan musibah orang-orang dulu, dengan musibah para nabi, dengan musibah para sahabat, dengan musibah para ulama. Kita bisa bandingkan dengan mereka. Apakah musibah kita sudah setara dengan mereka? Kenapa kita tidak bisa sabar mereka sabar? Kenapa kita tasakhut kemudian menolak takdir sementara mereka menolak takdir? Itulah fungsinya kita ini membaca kisah-kisah dan mendengar kisah-kisah itu. Dan di dalam Al-Quranul Karim, kisah-kisah kesabaran terlampau banyak sekali. Saya sebutkan saja beberapa kisah dalam Al-Quran, kemudian beberapa kisah dari kisah Nabi dan juga para sahabat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu kisah yang menarik dikisahkan dalam Al-Quran adalah kisahnya siapa? Kisahnya Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, atau ayahanda daripada Nabi Yusuf alaihi salam,
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak musibah. Salah satu musibahnya adalah kehilangan putra beliau Nabi Allah Yusuf yang sangat dan teramat sangat dicintai. Karena sifat musibah itu, Bu, bisa berkenaan dengan harta yang masuk padanya, pangkat dan juga jabatan. Bisa juga masuk pada pasangan, kehilangan pasangan. Bisa juga masuk kepada keturunan, kehilangan anak yang merupakan jantung hati dia dan kesayangan dia. Bisa juga dalam bentuk kesehatan, diuji kesehatannya, mungkin dia sakit parah, terbaring dan tidak bisa bangun dan bergerak, dan begitu seterusnya. Karena ada 8 perkara, Bu, tidak mungkin tidak saya, ibu dan siapapun pasti melewatinya dalam kehidupan kita, ya. Makanya seorang penyair mengatakan, "Samaniyatun la budda minha 'alal fata wala budda an tajriya 'alaihi tsamaniyah, sururun wa hammun wa ijtima'un wa furqatun wa yusrun wa usrun thumma saqmun wa afiyatun." Kata seorang penyair, 8 perkara yang pasti terjadi pada setiap manusia dan harus terjadi dan mesti terjadi. Pertama, kata beliau, kata seorang penyair ini, 8 perkara itu sururun wa hammun, bahagia dan juga kesedihan. Orang itu terkadang bahagia, terkadang sedih. Wajtima'un wa furqatun, terkadang berkumpul, terkadang berpisah. Wa yusrun wa usrun, terkadang dimudahkan, terkadang mendapatkan kesukaran. Thumma suqmun wa afiyatun, terkadang sakit, terkadang sehat. Itulah 8 perkara. 8 perkara ini wajib ada pada kita. Bahagia, sedih, berkumpul, berpisah, mudah, sulit, sakit dan juga sehat. Manusia tidak lepas dari 8 perkara ini. Lah Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kehilangan putra yang sangat dicintainya. Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, celakanya kesedihan ayahnya Yusuf ini yang mengakibatkan adalah justru anak-anaknya yang lain. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang kemudian mencelakakan Yusuf dan memasukkan ke dalam sumur, yang bisa saja kemudian Nabi Yusuf itu mati dalam sumur itu. Kalau bukan karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, Yusuf tidak mati di situ. Disitulah kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayahnya Ya'qub membawa pakaian yang sudah dilumuri darah dari darah-darah kambing. Kemudian berdusta bahwa Nabi Yusuf diterkam serigala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah, tetapi darah itu adalah darah palsu. Qala, maka Nabi Allah Ya'qub mengatakan, bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itu sangat indah, kata Nabi Ya'qub, dan Allah sajalah yang akan dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan kepada kami. Lihat bagaimana Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam ketika mendapatkan kabar berita bahwa putra yang dicintainya dimakan serigala, walaupun itu informasi salah,
Tapi Ya'qub ini seorang yang sudah sepuh, sudah tua. Ketika mendengar berita itu, dia hanya mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sungguh sabar itu indah, dan Allah Subhanahu wa taala sajalah yang bisa dimintai pertolongannya, dan dia akan menyingkap segala yang kalian ceritakan kepadaku, katanya. Ucapan ini, ucapan Nabi Ya'qub ini adalah ucapan yang dalam. Makanya ucapan ini pula yang digunakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha saat difitnah berzina dengan seorang sahabat. Ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh orang-orang munafik, berzina dengan Safwan ibn Mu'attil, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak berzina dan tidak mungkin juga melakukan perzinahan. Tetapi orang-orang munafik hendak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara menuduh yang tidak-tidak kepada istri yang dicintainya, Ibnatus Siddiq, wanita yang merupakan putra As-Siddiq Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika 1 bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu wahyu. Maksudnya wahyu yang menjelaskan apakah Aisyah radhiyallahu anha memang betul-betul berzina ataukah tidak berzina. Nabi terus menunggu. Bayangkan, Bu, dari seluruh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang paling dicintai Nabi hanyalah Aisyah radhiyallahu anha. Karena di kamar itulah yang merupakan kamar wahyu, Jibril selalu turun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemana-mana membawa Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah Aisyah itu pengganti Khadijah dalam kehidupannya. Tiba-tiba wanita yang dicintainya dituduh berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Gimana tidak sakit? Dan bagaimana pula perasaan Aisyah yang ketika itu masih kecil? Tiba-tiba kemudian satu kota Madinah digegerkan dengan tuduhan-tuduhan miring dari orang-orang munafik, dengan menyebar berita hoax bahwa Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan ibn Mu'attil, sampai kepada kerabat Abu Bakar namanya Mistah. Itu juga ikut menuduh bahwa Aisyah berzina. Sementara wahyu sudah 1 bulan tidak kunjung turun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai bertanya langsung kepada Aisyah radhiyallahu anha, seolah-olah Rasul terpengaruh dengan ucapan orang-orang munafik, dan mengatakan, ya Aisyah, kalau memang engkau melakukannya, wa in kunti lamamti bidhammin, kata Rasul, jika engkau melakukannya wahai Aisyah, bertobatlah kepada Allah. Karena jika seorang hamba bertobat kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni tobat-tobatnya. Wa in kunta bari'atan, wa in kunti bari'atan, tapi kalau engkau memang bari'ah, berlepas diri, tidak melakukannya, tidak berzina dengan Safwan ibn Mu'attil, wa sayubarri'ukillah azza wa jal min fawqi sab'is samawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membersihkan namamu dari 7 atas langit sana. Pasti Allah akan turunkan wahyu. Tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha tidak bisa menjawab. 2 soalan yang susah untuk dijawab. Makanya kemudian Aisyah hanya mengatakan di hadapan ibu bapanya dan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika aku jawab iya padahal aku tidak melakukannya, kalian tidak mungkin percaya denganku. Dan jika aku jawab tidak pun, kalian juga tidak mungkin mempercayai kata-kataku. Akhirnya kemudian Aisyah menarik selimutnya, kemudian langsung masuk ke dalam selimutnya dan membacakan ucapan Ya'qub, dan dia mengatakan, aku hanya teringat ucapan Nabi Allah Ya'qub, ayahnya Yusuf, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sungguh sabar itu indah dan Allah pasti akan memberikan pertolongannya dan menyingkap segalanya.
Begitulah ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau manusia semulia Nabi Ya'qub, seorang nabi, kalau manusia semulia Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang di zaman masuk surga atas lisan Rasul, tidak lepas daripada ujian, tidak lepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala yang teramat sangat berat dalam kehidupannya. Apatah kita, siapalah kita ini? Kita bukan nabi, kita bukan orang sekelas Aisyah dan juga para sahabat Nabi. Maka sudah sewajarnya Allah Subhanahu wa taala menguji kita seperti Allah menguji mereka. Tetapi ingat bahwa Allah tidak mungkin menguji hamba-hambanya di luar kemampuan yang kita miliki. Mustahil. Mustahil Allah akan menguji kita itu di luar kemampuan kita. Allah pasti akan menguji sesuatu yang kita sanggup saja menghadapinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita hendaklah belajar sabar, terutama belajar dari kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya belajar dari kesabaran Allah itu? Bu, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang memberikan segala kenikmatan yang kita nikmati di alam semesta, yang mampu menghidupkan dan mematikan kita, membahagiakan, menyusahkan, memberikan penyakit dan juga memberikan kesehatan. Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutip firman Allah Azza wa Jalla dalam hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'dhini ibnu Adam yasubbu dahra wa ana dahru biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, telah menyakiti aku anak Adam, katanya Allah. Mereka mencela masa, padahal aku adalah yang menciptakan masa. Di tanganku segala urusan, aku yang membolak-balikan, ada siang ada malam. Betapa banyak hari ini orang-orang yang mencela waktu, kan Bu? Panas sedikit saja dicelaklah panas itu, dingin sedikit dicelaklah dingin itu. Matahari tak muncul dicelak pula matahari, bulan tak muncul tidak dicelak pula bulan itu. Betapa banyak orang-orang yang mencela waktu yang berjalan, seperti orang yang mencela nasibnya. Kenapa nasibku seperti ini terus? Apakah aku ini terlahir di hari yang sial? Kenapa usahaku bangkrut? Apakah aku membuka usaha itu di bulan yang sial? Dan begitu seterusnya. Ketika kita ini mencela Allah Subhanahu wa taala dengan mencela waktu, hakikatnya kita sedang menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih parah lagi, orang-orang yang mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala beranak dan diperanakkan, pada Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Apa mereka tidak menyakiti Allah? Atau orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala-berhala, apakah mereka tidak menyakiti Allah? Mereka sedang menyakiti Allah. Orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan lisan mereka, dengan perbuatan mereka, dengan mencela masa, zaman, waktu dan begitu seterusnya, hakikatnya mereka telah dan sedang mencela Allah Subhanahu wa taala, alias menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pun muncul, bukankah Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu mampu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala bisa mengazab orang-orang yang menyakitinya? Bukankah Allah bisa menimpakan gempa, bencana alam, banjir bandang, tsunami, puting beliung dan begitu seterusnya kepada orang-orang yang menyakiti Dia, baik dengan perbuatan syiriknya atau dengan mencelanya? Kan Allah bisa saja, Bu, melakukannya. Tapi sampai hari ini apa Ibu dengar di barat Allah kemudian kirim bencana yang menghabiskan dan meluntakkan satu negara yang mereka kurang ajar dengan Allah Subhanahu wa taala? Atau di timur orang-orang yang menyekutukan Allah, Allah binasakan dengan azab yang pedih? Tidak juga. Bahkan sebagian orang yang melakukan kesyirikan
yang mencela Allah dengan lisannya, yang mengatakan Allah itu fakir, kami itu kaya, yang mengatakan Allah itu memiliki anak, Isa anak Tuhan, Uzair anak Tuhan. Terkadang mereka diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, usahanya bagus, badannya sehat, rumahnya bagus, dan begitu seterusnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala biarkan dengan kesyirikan mereka? Jelas-jelas mereka menyakiti Allah, tapi Allah biarkan. Bahkan Allah berikan kenikmatan lagi mereka. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Allah membiarkan mereka? Karena di antara satu nama Allah Subhanahu wa taala itu apa, Bu? As-Sabur. Allah itu sabur. Allah itu zat yang maha sabar. Sabarnya itu sampai ke tingkat maha. Allah itu maha sabar. Saking sabarnya, Allah membiarkan orang-orang yang menyakitinya. Bahkan Allah mengatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku lebih luas dibandingkan kemurkaanku. Lihat, kasih sayang Allah lebih luas dibandingkan murkanya. Ini menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Sungguh maha sabar Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus meniru bagaimana Allah begitu sabar kepada orang-orang yang menyakitinya, yang menyekutukannya, yang telah kurang ajar dengan dia, tapi Allah tidak menimpakan azab kepada mereka. Justru Allah berikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Atau boleh jadi Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka di atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada mereka, untuk satu hari mereka mendapatkan azab yang disebut dengan istidraj. Tapi di sini pelajarannya, kenapa kita harus mempelajari nama As-Sabur? Supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang sabar, seperti kemahasabaran Allah Subhanahu wa taala menghadapi makhluk-makhluknya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia memiliki suami namanya Abu Salamah, dan dia sudah mengatakan tidak ada manusia yang lebih dicintai di alam semesta ini melebihi Abu Salamah. Itu ucapan Ummu Salamah kepada Abu Salamah. Bahkan dia berjanji untuk tidak menikah setelah meninggalnya Abu Salamah. Bahkan Abu Salamah juga sama, berjanji kalau Ummu Salamah meninggal dia tidak akan menikah lagi. Itu suami istri yang luar biasa, percontohan kecintaan, bagaimana suami cinta kepada istri dan bagaimana istri pula cinta kepada suami. Tetapi dunia ini ada batas waktunya, sehingga ada istilah ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqah. Cintai sesuka hatimu, karena engkau akan berpisah dengan orang yang kau cintai. Makanya kenapa kita disuruh mencintai sekedarnya? Karena terkadang sesuatu yang kita cintai itu berubah menjadi benci. Ummu Salamah radhiyallahu anha akhirnya mendapatkan musibah berat. Meninggal pula Abu Salamah ini, yang selama ini yang dicintai luar biasa, meninggal. Coba bayangkan, seorang wanita sudah punya anak, punya suami yang sangat dicintainya, punya suami yang sangat bertanggung jawab dalam kehidupannya, tempat bersandar dia dalam kehidupannya, yang senantiasa mengingatkan dirinya untuk beribadah kepada Allah dan dekat dengannya. Tiba-tiba kemudian meninggalkannya. Kira-kira perasaannya seperti apa seorang wanita itu? Sementara wanita itu lebih dekat ke perasaan dibandingkan kepada akalnya. Tentu sakitnya itu mendalam sekali. Makanya kenapa Nabi SAW memberikan pahala kepada orang yang menolong janda-janda miskin, atau dalam bahasa hadis disebut al-armalatu. Siapa yang membantu janda-janda yang miskin, yang membawa anak-anak yatim, maka pahalanya sama dengan dia solat malam terus setiap malam, dan sama dengan orang yang puasa sunnah setiap hari dia puasa sunnah. Karena memang perasaan mereka luar biasa, dan hanya berlaku kepada para wanita. Dan hadis ini tidak berlaku kepada laki-laki yang ditinggal mati istrinya.
Karena memang seorang wanita ketika suka dengan suami, tiba-tiba suami yang dicintainya meninggal dunia, betapa banyak di antara mereka yang stres sampai ke tingkat gila, ada yang sampai bunuh diri dan begitu seterusnya. Kecuali karena iman dan kesabarannya lah yang kemudian dia bertahan hidup di dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka sedihlah Ummu Salamah ini. Kemudian Nabi SAW datang menasihati Ummu Salamah dan mengatakan, quli ya Umma Salamah, katakan ya Umma Salamah, Allahumma hjurni fi musibati, ya Allah berikan pahala akan musibah yang kau timpakan kepadaku. Begitulah Ummu Salamah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada seorang ulama bahasa namanya Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala. Satu hari Al-Asma'i dengan kawannya sedang safar untuk thalabul ilmi. Kemudian di tengah jalan kehabisan bekal bu Al-Asma'i ini. Kemudian karena kehabisan bekal dia mencoba mencari-cari orang yang bisa ditemui di jalan. Boleh jadi ada yang bisa dimakan dan ada yang bisa diminum dari susu-susu kambing dan yang semacamnya. Hampir keduanya tersesat di padang pasir, dan taulah kalau sudah tersesat di padang pasir kan, kalaupun memang bisa hidup itu karena takdir Allah Azza wa Jalla. Sudah putus asa Al-Asma'i berjalan, dan itu menunjukkan kesabaran para thalabul ilmi di zaman itu. Allah takdirkan tiba-tiba dia melihat sebuah tenda. Senanglah Al-Asma'i dan kawannya ini, bisalah dia selamat dari kematian. Ketika sampai di tenda itu, rupanya ada ibu-ibu sudah sepuh, nenek-nenek yang hidup sendirian di tenda itu, dan di sekitarnya banyaklah gembalaan kambing. Kemudian Al-Asma'i datang dan mengucapkan salam, assalamualaikum. Maka ibu itu mengatakan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Imam Asma'i mengatakan, wahai ibu, aku ini seorang musafir yang kehabisan bekal. Ada enggak yang bisa kumakan, kuminum dari yang ibu miliki dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala? Rupanya ibu itu orang baik. Ibu itu mengatakan, tunggu nak, saya akan coba menyembelihkan seekor kambing supaya kau bisa makan. Tapi masalahnya saya memiliki putra. Sejak pagi dia pergi sampai petang ini tak balik-balik. Tunggulah dia datang. Nanti dia yang membantu kita menyembelihkan kambing itu, dan aku yang akan memasaknya. Baru saja ngomong begitu, tiba-tiba dari kejauhan ada dua unta bu berjalan. Yang satu ditunggangi orang, yang satu pula tak ada penunggangnya. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Kemudian tiba-tiba yang menunggang unta ini mengatakan, semoga Allah memberikan pahala akan kesabaran ibu, karena sesungguhnya putra ibu meninggal karena jatuh dari unta dan terinjak lehernya. Maka ibu itu tersedak, karena itu satu-satunya anak dia yang menolong dia. Langsung dia terdiam. Kemudian dia istirja, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kemudian ibu ini berusaha menenangkan hati dan mengatakan kepada kawan dari anaknya itu, nak, bisa enggak kau turun sembelihkan seekor kambing, di depan kita ini ada dua tamu. Akhirnya kemudian temannya anaknya ini turun, kemudian mengambil pisau dan menyembelih seekor kambing. Kata ibu ini mengatakan kepada Al-Asma ini, nah, aku lihat engkau ini nampaknya orang soleh. Ada enggak kata-kata yang bisa menenangkan aku, katanya. Maka kata Al-Asma'i, iya. Kemudian Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala membacakan satu ayat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berbahagialah terhadap orang-orang yang sabar, orang-orang yang apabila ditimpa musibah kepada mereka,
Mereka pun mengatakan, sesungguhnya kami datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami pula akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan pujian dari Rabb mereka, kasih sayang dari Rabb mereka, dan mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Kata ibu ini, syukran jazakumullah khairan. Aku ucapkan terima kasih wahai anak muda. Hatiku sudah mulai tenang. Kemudian ibu ini pamitan dan mengatakan, nah, izinkan aku ingin mengambil wudu dan sholat 2 rakaat. Akhirnya kemudian ibu ini mengambil wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian ketika dia sujud dengan sujud yang lama sekali, rupanya dia tidak tahan dengan kesedihan. Kemudian dia pun meninggal dunia saat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kata Al-Asma'i, demi Allah, aku tidak melihat wanita sesabar itu, katanya. Aku tidak melihat wanita sesabar itu. Bahkan dikisahkan oleh seorang yang bernama Abdullah ibn Zaid ibn Amr al-Jurmi. Abdullah ibn Zaid ibn Amr al-Jurmi, atau dikenal dengan Abu Kilabah. Kisah Abu Kilabah, seorang ahli ibadah dari negeri Basrah, seorang alim ulama yang ketika ditawari jabatan dia kabur ke Syam, dan Allah takdirkan dia meninggal di negeri Syam. Dan dia seorang perawi yang sangat thiqah hadisnya. Yang menarik dari kisah kesabarannya Abu Kilabah ini, jadi satu hari Abu Kilabah ini, karena dia tidak mau diangkat menjadi seorang qadhi, memang tak mau dia menjadi qadhi, menjadi hakim agung, dia tak mau, karena dia tahu bagaimana pertanggungjawaban dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau salah menghukum orang. Akhirnya dia lari ke Syam, ikut berjihad. Kemudian setelah tua, Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan, Abu Kilabah ini buta matanya, kemudian tidak memiliki kaki dan tangan. Tangannya tidak ada dua-duanya, kakinya pula tidak ada dua-duanya. Kemudian pendengarannya sudah mulai berat, dan juga pandangannya sudah mulai membuta. Dia hanya punya dari badannya, dari atas kepala sampai ke kaki tubuh, yang bisa bermanfaat untuk ibadahnya hanya lisannya saja. Subhanallah. Coba bayangkan, Bu, orang ini buta, sedikit tuli, tak punya tangan, tak punya kaki. Dia hanya bisa beribadah dengan lisannya saja. Tetapi walaupun demikian, Abu Kilabah ini mengajarkan kepada kita kesabaran tingkat tinggi yang luar biasa. Satu hari, kata Imam Auza'i rahimahullahu ta'ala, ketika ada seseorang laki-laki lewat di tenda dia, rupanya Abu Kilabah ini selalu mengucapkan kalimat, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi bihi syukra ni'matik allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala kathiri mimma khalaqta tafdila atau khuliqta tafdila. Ya Allah, berikan kepadaku kekuatan agar aku bisa memujimu dengan pujian yang sangat banyak, yang pujian itu bisa membandingi akan nikmat yang telah kau anugerahkan kepadaku, dan itu bentuk syukurku kepadamu, dan engkau sudah melebihkan aku dari kebanyakan manusia beberapa tingkatan. Jadi dia terus mengatakan kalimat itu, kalimat memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur akan nikmat, seolah-olah dia diagungkan dari semua manusia yang Allah ciptakan. Jadi orang ini heran, orang yang lewat ini heran, rupanya dia seorang talabul ilmi. Kemudian dia mengatakan,
wahai fulan, maksudnya wahai Abu Kilabah, kenapa kau bisa mengucapkan kalimat itu? Bukankah matamu tidak bisa melihat, telingamu tidak bisa mendengar kecuali harus dekat? Kau tak punya tangan, tak punya kaki, tapi engkau terus memuji dan memuja Allah, bersyukur akan nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu, dan kau merasa engkau lebih tinggi dibandingkan manusia lainnya. Kemudian dia mengatakan, wa ma tara ma sana'a rabbi, tidakkah kau lihat apa yang Allah perbuat kepadaku? Tidakkah kau lihat apa yang telah Allah buat kepadaku, katanya. Dia mengatakan, demi Allah, kalaulah seandainya Allah mengirim halilintar dari langit, kemudian halilintar itu menyambarku dan aku terbakar, atau Allah perintahkan gunung-gunung supaya menimpa dan menghancurkan diriku, atau Allah perintahkan lautan supaya meluap airnya dan menelan diriku, atau menelan bumi sehingga bumi terbelah dan aku masuk ke dalam bumi, mazdadtu ili rabbi illa syukran, demi Allah tidak menambah kepadaku kecuali bentuk syukurku kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat berupa lisan yang aku miliki. Subhanallah. Orang ini hanya punya lisan saja, tapi dia lihat, walaupun hanya lisan saja, kata Abu Kilabah, ini sudah cukup, katanya. Karena dengan lisan aku bisa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian dia mengatakan, fulan, maaf ya, siapa fulan ini? Dan apa tujuan fulan datang kemari? Kata orang ini mengatakan kepada aku, laki Abu Kilabah, aku ini seorang musafir, wahai Tuan. Aku ini seorang musafir. Kebetulan aku singgah di sini. Kemudian kata Abu Kilabah, fulan, aku ini punya anak. Anakku yang selalu membantu diriku. Sudah 3 hari anakku tidak ada. Bisakah kau cari anakku? Akhirnya kemudian orang ini mengatakan, akan ku cari. Dicari, bu, rupanya tidak jauh dari situ, dari tenda Abu Kilabah itu, anak remaja yang selama ini membantu Abu Kilabah ini rupanya diterkam serigala dan sebagian badannya sudah dimakan dan sudah meninggal dunia. Akhirnya kemudian orang ini mengatakan, datang kepada Abu Kilabah. Dia hendak menyampaikan berita itu, tapi kasihan, tidak tega. Akhirnya dia mulai membuat pertanyaan dan mengatakan, wahai Tuan, wahai Abu Kilabah, kalau seandainya dibandingkan antara engkau dengan Nabi Ayub, mana lebih sabar? Engkau ataukah Nabi Ayub? Maka dia mengatakan, celaka, tentu Nabi Ayub jauh lebih sabar dibandingkan diriku. Kemudian laki-laki ini mengatakan, lebih mulia mana engkau dengan Ayub? Maka Abu Kilabah mengatakan, celaka engkau, ya lebih mulia Ayub dibandingkan diriku. Siapa aku dibandingkan Nabi Ayub? Katanya. Kemudian orang ini mengatakan, tahukah engkau, wahai fulan, wahai Abu Kilabah, apa yang telah Allah perbuat kepada Ayub? Bukankah Allah sudah menguji Ayub dengan hartanya, dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan kesehatannya? Maka Abu Kilabah mengatakan, tentu tidak usah kau cerita, langsung aja ke poin, tidak usah cerita jauh-jauh. Kemudian orang ini mengatakan, wahai Abu Kilabah, bukankah kau dapati Ayub itu penyabar, syukur, memuji Allah subhanahu wa ta'ala? Iya, katanya, betul apa yang kau ceritakan, langsung saja ke poin, tidak usah terlampau lama-lama, jauh-jauh cerita sana sini soal Ayub, katanya. Dia mengatakan, wahai fulan, wahai Abu Kilabah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah memanggil putramu. Tiba-tiba Abu Kilabah ketika mendengar anaknya meninggal, dia mengatakan apa? Alhamdulillah. Subhanallah, bu, Alhamdulillah, katanya, alladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan ya'sihi fa yu'adzibuhu bin nar. Dia mengatakan, segala puja dan puji bagi Allah yang tidak menciptakan keturunanku
makhluk yang bermaksiat kepada Allah. Akhirnya Allah azab dia karena anaknya belum balik, meninggal dunia. Orang yang belum balik kan belum ada dosa, Bu. Makanya dia mengatakan alhamdulillah, katanya, anakku meninggal sebelum dia balik, sehingga dia tidak bermaksiat kepada Allah. Akhirnya Allah azab dia. Kemudian dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dia tersedak-sedak. Akhirnya kemudian setelah dia membaca istirja, dia pun meninggal dunia. Itulah Abu Kilabah, Abdullah ibn Zaid ibn Amrin al-Jurmi rahimahullahu ta'ala. Dan banyak lagi kisah-kisah ulama-ulama yang luar biasa kesabarannya. Dan ini menunjukkan bagaimana kita dituntut untuk sabar dan juga tahan ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita. Karena di antara sifat seorang mukmin adalah ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa li mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya baik baginya, dan tidak ada yang demikian itu kecuali bagi seorang mukmin. Apabila mendapat kesenangan dia bersyukur dan itu baik bagi dia, dan apabila mendapatkan bencana dia pun bersabar dan tetap bencana itu baik bagi dia. Wallahu a'lam bishawab. Selebihnya ibu bisa baca sendiri ya dalil-dalilnya. Ini gambaran-gambaran kisah ini supaya menjadi ibrah dan pelajaran. Kalau di antara saya, ibu atau siapapun ditimpa musibah, maka lihatlah madrasah di sekeliling kita. Ternyata ada saudara-saudara kita itu yang jauh lebih besar ditimpa musibah dibandingkan kita, supaya kita tenang bahwa kita tidak seperti mereka. Bahkan ada seorang dokter tuh, Bu, dikisahkan oleh seorang syekh. Jadi dokter ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki yang luas. Rizki yang luas. Dia sangat sayang dengan istrinya, dia sangat sayang dengan anak-anaknya. Anaknya banyak, istrinya sangat soleha, dan dia merasa nyaman dengan keluarganya. Allah lapangkan semua kehidupannya, rumahnya besar. Satu hari sang dokter ini hendak melakukan ya semacam piknik lah ya, semacam perjalanan dengan semua anak-anaknya. Bahkan anak-anaknya yang sekolah pun disuruh pulang. Jadi anak-anaknya itu ada sekitar 7 atau 8 anaknya yang laki-laki dan perempuan itu. Kemudian mengajak untuk jalan-jalan. Semua kumpul anak-anaknya. Kemudian dia pun membawa kendaraannya dengan sangat laju dan kencang. Allah takdirkan kendaraannya ini terguling, kecelakaan. Semua meninggal, istrinya meninggal, anak-anaknya semua meninggal. Tetapi Allah selamatkan pula Pak dokter ini. Dia hanya lecet sedikit saja. Ketika kemudian dia sadar, di hadapannya mobilnya sudah ringsek, anak-anaknya mati semuanya, termasuk juga istrinya mati semuanya. Dia sempat terdiam, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dilihat di depannya. Terkadang, Bu, musibah itu kan tidak bisa dibayangkan. Hari ini kita bahagia, hari ini kita tertawa, hari ini kita merencanakan sesuatu, hari ini pula kita sedih, hari ini pula kita nangis, hari ini pula buyar pula rencana yang kita rencanakan. Begitulah kehidupan manusia. Siapa yang tahu 1 jam setelah kita mengaji di sini? Tidak ada yang tahu. Makanya kemudian kenapa seorang muslim dibekali dengan 2 akhlak yang sangat mulia? Pertama akhlak sabar, dan yang kedua akhlak syukur. Tapi di sini ada pertanyaan, bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah orang yang terkena penyakit was-was, baik itu was-was ibadah ataupun was-was akidah, itu bentuk ujian manusia atau azab? Was-was itu datang dari syaitan. Was-was itu datang dari syaitan. Fawaswasalahuma, syaitan pun memberikan was-was kepada Adam dan Hawa. Akhirnya dengan was-was itu Allah keluarkan Adam karena berhasil. Iblis memberikan was-was agar Adam dan Hawa memakan buah larangan, termakan pula oleh keduanya. Jadi was-was itu datang dari syaitan. Makanya kita berlindung dari was-was. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Kita berlindung, was-was ini dari syaitan. Terkadang setan ini masuk ke kepala kita, kemudian bertanya, siapa yang menciptakan langit? Kita jawab Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Kita jawab Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Kita jawab Allah. Terakhir pula dia kasih subhat, lalu siapa yang menciptakan Allah, katanya. Nanti mulai itu, siapa yang menciptakan Allah kalau begitu? Datanglah itu was-was. Jadi was-was itu dari syaitan. Maka banyak-banyaklah berlindung kepada Allah, dan hanya dengan ilmu was-was itu bisa hilang. Ya, was-was itu bisa hilang hanya dengan ilmu. Teruslah belajar. Minta perlindungan kepada Allah agar Allah hilangkan was-was ini, karena was-was ini bahaya. Kalau sampai ke tingkat akidah ini bahaya, bisa mencapai tingkat kufur masalahnya. Ya, wallahu a'lam. Si ada? Taib, kalau nggak ada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.